Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menganalisis data menggunakan aplikasi Fuse. Pertama, saya sudah memiliki contoh kasus penelitian sebagai berikut. Pengaruh size, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Di sini kita pisahkan dulu variabel X-nya. Terdapat 5 variabel X dan 1 variabel Y. Selanjutnya kita akan buat data yang ada di buku Pak Reksandi ke dalam format Excel. Seperti berikut ini. Di sini ada nama bank. Bank yang kita pakai dalam penelitian ada 9 bank syariah untuk tahun dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Untuk Y-nya itu ISR, X1-nya itu size, X2 itu ROA, X3 itu DAR, X4 NPF, dan X5 sukuk. Jika sudah semua, kita langsung masuk ke Fuse. Di sini saya pakai Fuse 9. Kita buka. Kita pilih create a new work file. Untuk work file struktur tipnya kita ubah menjadi balance panel. Untuk start date-nya kita dari 2012 sampai end date-nya 2016. Untuk number of cross section-nya 9 karena ada 9 perusahaan bank syariah yang kita pakai. Untuk work file names-nya kita isi dengan data panel lalu klik OK. Maka akan muncul work file seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat template untuk variabel penelitian. Yang pertama, klik objek, new object, kita pilih yang series. Selanjutnya untuk name for objeknya kita ganti menjadi size, lalu klik OK. Selesai, kita buka size di work file. Selanjutnya kita buka data Excel kita. Kita copy paste. Pertama kita copy dulu data yang ada di Excel. Untuk size ada di X1. Selanjutnya kita blok. Kita copy. Buka Fuse, kita paste di Fuse. Sebelumnya kita ketik edit ya, agar bisa di paste di Fuse. Selanjutnya kita close. Kita harus membuat template untuk semua variabel penelitian, mulai dari size, ROA, DAR, NPF, sukuk, dan sampai dengan ISR. Semua dilakukan dengan cara yang sama, yaitu objek ke new object, kita pilih series, dan untuk name for objeknya kita ganti sesuai dengan variabel penelitian yang belum kita buat template-nya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan adalah kita pilih atau kita klik menu quick, kita ke grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu kita pilih common sample. Lalu akan keluar jendela dialog seperti berikut. Kita isi dengan ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk, lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut ini. Pada tabel berikut dapat dijelaskan bahwa jumlah data atau observation yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak 75 data.
adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Di sini, mean terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 16,39022. Sementara ROA memiliki nilai mean terkecil yaitu sebesar 0,013160. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah bila datanya diurutkan yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk median terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 16,460.000. Sementara sukuk memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya, maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Maksimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 18,18.000, sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil yaitu sebesar 0,038.100. Selanjutnya yaitu minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 14,29.000. Sementara variabel sukuk memiliki minimum yang terkecil yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Deviasi terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang paling rendah yaitu sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya adalah skewness. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Untuk variabel DAR dan sukuk memiliki nilai di atas 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan untuk nilai variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0 yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya adalah kurtosis, mengukur ketinggian suatu distribusi. Jika kurtosis melebihi 3, maka distribusi dikatakan leptokurtis. Jika kurang dari 3, maka artinya datanya datar atau pletikurtik. Untuk nilai DAR dan sukuk memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya adalah Jarku-Bera, adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Selanjutnya, probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarku-Bera melebihi nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723, C sebesar 0,40541, dan NPF sebesar 0,747517 atau lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Kita tidak dapat menolak H0 bahwa data berdistribusi normal. Jika sudah, kita akan masuk ke estimasi model regresi data panel. Selanjutnya kita close, kita ketik name, kita isi dengan grup 1, lalu klik OK. Sudah tersimpan di work file kita. Selanjutnya kita akan analisis common effect model atau CEM. Pertama kita klik quick, kita ke estimate equation.
maka kan muncul dialog seperti ini. Kita isi ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Lalu kita ke panel option, pastikan cross sectionnya dalam kondisi none, lalu kita klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Ini bentuk common effect model. Selanjutnya kita beri name, kita kasih objek name dengan EQ01, lalu klik OK. Otomatis akan tersimpan di work file kita. Oke, selanjutnya kita ke fix effect model, kita buka EQ01, klik estimate, kita ke panel option, cross section kita ganti dalam kondisi fix, lalu klik OK, maka akan menghasilkan bentuk fix effect model seperti berikut. Lalu kita freeze, kita kasih nama, name, kita isi dengan frame atau fix effect model, klik OK, otomatis akan tersimpan di work file ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke random effect model. Kita buka EQ01 dalam work file, kita klik estimate, kita ke panel option, pastikan cross section dalam posisi random, lalu klik OK, maka akan menghasilkan output random effect model sebagai berikut. Lanjut kita ke teknik pemilihan model regresi data panel. Pertama kita akan menganalisis uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model atau menggunakan fixed effect model. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob cross section F dan cross section chi-square. Selanjutnya kita masuk ke F-views. Kita buka EQ01 dalam work file, kita klik estimate, kita langsung ke panel option, pastikan cross section dalam model fix, lalu klik OK, kita klik view, kita ke fix random effect testing, kita pilih likelihood ratio atau yang pertama, kita klik, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section F dan cross section chi-square kurang dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Kita lanjut ke uji Houseman. Uji Houseman digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect model. Ujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas atau prob cross section random. Lanjut ke F-views, kita buka EQ01 di work file, kita klik estimate, pastikan cross section dalam posisi random, lalu kita klik OK, kita klik view, fix or random effect testing, kita pilih Houseman, yaitu yang ketiga, kita klik, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas atau prob cross section random kurang dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Selanjutnya kita freeze, kita beri nama dengan Houseman, kita klik OK, selesai kita close. Lanjut ke uji language multiplier.
Uji language multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Selanjutnya kita buka Fuse, kita klik EQ01, kita klik estimate, pastikan panel optionnya itu none, lalu klik OK, kita ke view, langsung ke fix random effect testing, kita pilih yang language multiplier yang kedua, klik, lalu akan menghasilkan output sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section atau Birch Pangan kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model atau RAM. Selanjutnya kita akan menguji uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisa regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau ULS dalam teknik estimasinya. Pertama, kita akan uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Kita buka Fuse, kita ke menu Quick, Group Statistik, lalu Correlation, kita klik OK, keluar dialog seperti berikut, kita isi SR, size, ROA, DAR, NVF, dan sukuk, lalu OK, maka akan keluar hasil outputnya sebagai berikut. Dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Selanjutnya kita freeze, kita kasih name multikoliniaritas, lalu klik OK, maka akan tersimpan di work file kita. Kita close. Oke, lanjut ke uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Selanjutnya kita buka EQ01. Selanjutnya kita pilih view, residual diagnostics, kita pilih cross section dependence test, maka akan keluar hasil outputnya sebagai berikut. Lalu kita freeze, kita kasih name, kita simpan dengan uji heteroskedasitas. Kita close. Kita lanjut ke uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Klik EQ01, lalu kita lihat pada output di atas menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, didapat nilai F table sebesar 2,45583. Dengan demikian F statistik lebih kecil daripada F table, dan nilai probabilitas F atau F statistik lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Oke, lanjut ke koefisien determinasi, menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Lanjut kita buka Fuse,
Klik EQ01. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,492267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, lanjut ke uji T. Uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Kita buka Fuse. Di sini sudah terbuka EQ01-nya. Pada data tabel menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size lebih besar daripada T tabel dan nilai probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR. Selanjutnya, T statistik ROA sebesar 0,898099. Dengan demikian, T statistik ROA lebih kecil daripada T tabel dan nilai probabilitas 0,3746 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan sebesar 1,407353. Dengan demikian, T statistik DAR lebih kecil dari T tabel dan nilai prob 0,1672 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ISR. Selanjutnya, NPF sebesar 2,371637. Dengan demikian, T statistik NPF lebih besar dari T tabel dan nilai prob 0,0227 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR. Sukuk sebesar 0,386405. Dengan demikian, T statistik sukuk lebih kecil daripada T tabel dan nilai prob 0,7013 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Sekian analisis data menggunakan aplikasi Fuse, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.